Cek, tes, tes. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat berjumpa lagi dengan Pak Krisno ya. Ya, Kameranya dihidupin biar kelihatan. semua kamera dihidupin biar kelihatan iki wajahnya. Dina, nanti Dina, Vika, Rani, Rosana, Vika wes, Vika, Fride, Karina, LP udah, LP ya, L Eni, kacamata mas. Ya, baik. Hari ini mata kuliah surat berharga, wes mas. Mata kuliah asuransi dan mata kuliah perbandingan hukum perdata Pak Krisno dimulai hari ini ya. Untuk kelas reguler kan Jum'ah. Jadi Jum'ah itu kita mulai jam 10 lah. Jam 10 selesai jam 11 untuk 3 mata kuliah. Oke, nanti absennya 2 kali. Yaitu mulai ini tanggal 30, nanti sama tanggal 7. Soalnya tanggal 14 ki bodoh. Nah, terus kita mulai 21. Ya jelas ya. Sampaikan Pak Krisno ya. Coba dijawab Karina. Kuliahnya hari apa? Jum'ah. Karina? Eni? Kuliahnya hari Jum'ah tanggal 30 sama tanggal 21. Tanggal 7 itu kuliah didobeli hari ini. Karena bodoh. Termasuk kelas paralel, ini karena direkam. Untuk kelas paralel itu hari Sabtu tanggal 1, terus Sabtu berikutnya tanggal 8, kuliah 2 kali absennya. Terus berarti kuliah barboto ya tanggal 22 ya mas. Tanggal 22. Ya, bukunya sudah punya semua. Nanti kita akan ambil yang poin-poinnya saja. Rosana dengar suara Pak Krisno, Rosana. Rosana? Dengar, Pak. Dengar ya. Dengar. Fride urung ketok rupane. Si Gengdi. Oh, ya. Nabela. Aditya. Ya. Bayu. Ya, kita mulai ya. Baik, Bayu. Oke, ketok Bayu. Urung adus ketok ya. Dereng, Pak. Panggil mawon. Iya, rapopo. Jumatan sisa Biar ya. gantengnya masih terjaga. Sulat sunat ya, Ditya. Mandi sunat. Baik. Baik, saya akan mulai ya tentang cek bab 4. Pak Krisno dapat jatah untuk mengajar cek dan surat berharga. Bab 4 dan bab 5. Ya. Baik. Apa itu yang dimaksud dengan cek? Ada beberapa pengertian tentang cek. Janjani masih tahu tidak bentuk cek. Bentuk cek itu serta urti lah. Burung tahu berbisnis tentang cek ya. Nah, cek adalah alat bayar. Suatu yang bukan hal baru, terutama bagi pelaku usaha atau pelaku bisnis. Meskipun demikian, dalam KUHD pasal 178 sampai dengan pasal 200 tidak ditemui rumusan secara yuridis formal tentang cek.
Maka rumusan itu dikemukakan oleh para ahli. Saya lebih suka kalau yang pengertian cek itu apa yang disampaikan oleh Thomas Suyanto. Paling simpel dan gampang ngapalke. Jadi istilah-istilah itu mahasiswa kudu ngerti. Apa itu cek? Cek adalah perintah tanpa syarat untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada penerima pada hari bayar tertentu. Karena cek itu ada hari bayarnya, ada daluarsonya, ada ketentuan batas akhirnya 70 hari. Ono neh pendapat Ahmad Anwari mengutip pendapat Lukas mengemukakan cek adalah perintah pembayaran kepada bank dari orang yang menandatanganinya untuk membayar kepada orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut di atas cek itu, yaitu sejumlah uang yang tertera di atasnya. Ya. Ambil aja contoh Thomas Suyanto. Perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang. Rasim, ya, bacane Rasim Wiraatmaja mengemukakan cek adalah warkat yang berupa perintah dari nasabah kepada bank yang ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan sebagai penariknya untuk membayar tanpa syarat suatu jumlah uang tertentu kepada orang atau pihak tertentu atau yang ditunjuk olehnya kepada pembawa. Rumusan yang hampir senada dikemukakan oleh Ikatan Bankir Indonesia. Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai, dan cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat ditunjukkan. Saya tidak ingin saudara untuk menghafalkan istilah-istilah ini, pengertian-pengertian ini. Paling tidak saudara sudah tahu pengertian cek yang paling simpel tadi yang dikemukakan oleh Thomas Suyanto. Ya. Ini sama saja artinya. Dari rumusan atau pandangan yang diberikan oleh para ahli di atas, terlihat ada satu pemikiran, yakni cek sebagai instrumen pembayaran, yang pada dasarnya adalah perintah pembayaran dari penarik atau penandatanganan cek kepada tertarik. Dalam hal ini, bank agar membayar sejumlah uang yang ditulis dalam cek tersebut. Mencermati penggunaan cek semakin banyak oleh masyarakat, alangkah baiknya ketentuan atau pengaturan tentang cek sebagai alat bayar dipahami agar risiko, ya, tulisannya risiko penggunaan cek dapat diminimalisir. Seperti yang dikemukakan oleh Heru Supraptomo, pola pelaksanaan penggunaan cek atau giro penting untuk diketahui. Dengan mendalami dan mengerti bagaimana perbankan mengatur fasilitas penggunaan cek dan biliet giro, akan timbul kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang bersangkutan. Sesungguhnya ketentuan-ketentuan baik yang sifatnya peraturan perundang-undangan seperti KUHD, KUH Perdata maupun peraturan lainnya dimaksudkan untuk menjamin kepentingan pihak-pihak yang berhubungan dengan perbankan itu sendiri. Saudara sekalian, simpanan masyarakat dalam bentuk giro di bank dapat diambil
mengambil setiap saat dengan cara menggunakan cek dan biliet giro seperti terdapat dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perbankan. Pembukaan giro diawali dengan pembukaan rekening giro. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 13 Peraturan Bank Indonesia nomor nek nulis diapalke wae nomor 8 ngono 2006 ngono ya, tentang daftar hitam nasional penarik cek dan atau biliet giro kosong. Jadi ada aturan yang mengatur cek kosong. Cek kosong itu tidak pidana. Karena dia itu mengeluarkan cek ketemu setelah diuangkan dak ono danane. Bahaya itu. Perjanjian pembukaan rekening giro adalah dokumen tertulis dalam rangka pembukaan rekening giro yang mendasari hubungan hukum antara bank dengan pemilik rekening. Dalam pasal 1 angka 8 ya, dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia nomor 8 2006 dijelaskan bahwa rekening giro adalah rekening giro rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan atau biliet giro. Sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan memindah bukuan. Dari peraturan di atas dapat diketahui bahwa seseorang yang mempunyai dana di bank dalam bentuk giro dapat mengambil setiap saat dengan menggunakan cek atau pemindah bukuan atau biliet giro. Adapun subjek hukum yang dapat membuka rekening giro bisa orang pribadi maupun badan hukum. Jadi jika permohonan menjadi nasabah diterima oleh bank yang bersangkutan, kepada nasabah akan diberikan buku cek dan biliet giro. Lanjut. Sementara itu dalam Kepustakaan Hukum Surat Berharga disebutkan bahwa suatu sistem yang memungkinkan pembayaran yang terjadi antara nasabahnya tidak dilakukan dengan uang tunai melainkan dengan memindah bukuan. Nasabah pemindah bukuan formulir mana diserahkan pada kantor pos atau bank. Atas dasar permohonan ini, bank atau kantor pos mendebit rekening nasabah pembayar dan mengkredit nasabah penerima. Kedua giro yang berarti bentuk simpanan pada bank yang sewaktu-waktu bisa ditarik atau dipindah bukuan. Giral bahasa Belanda, giral alat pembayaran yang berkaitan dengan pembayaran. Giral adalah biliet giro, cek, dan wesel. Jadi